Halo, saudara-saudaraku, rekan-rekan, sobat-sobat satu perjuangan untuk keadilan Jessica Kumala Wongso dan juga keadilan di Indonesia. Salam dari kami, Bali G Academy dari sebuah kota di tepian Danau Toba, Bali G. Hahaha. Salam sapa juga ya dari teman semua supaya kita bersatu dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, apalagi Maluku, Jawa, Bali, Lombok, Bima, Papua, NTT, Halmahera, UK juga luar negeri, Taiwan, Singapura, Malaysia, Sabah. Ya, nantilah saya sebut satu-satu itu kan, panjang kali nanti. Oke, pada video kali ini kita akan menyajikan sebuah penipuan lagi ya. Banyak kali nih, ribuan kayaknya penipuannya Muhammad Nu ini ya di persidangan. Tapi saya cicil-cicil lah supaya hidup terus ini apa ini ya isu ini karena supaya jangan tenggelam dengan isu yang besar sekarang Pilpres ini kan ya. Jadi kita cicil apanya penipuannya ini tetapi tetap harus berdasarkan fakta ya, fakta terutama fakta tertulis di BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar ya. Jadi kita akan putarkan dulu ya Muhammad Nuh ini di video ini ditanyakan oleh Hakim Binsar Gultum ya perihal ini krusial nih kejadian penting yaitu ketika Mirna mengambil gelas, menggeser gelas, terus Hakim Binsar itu menanyakan apakah sudah ada sesuatu di dalam gelas itu. Maksudnya mungkin pipet ya. Jadi seolah-olah si Jessica sudah memasukkan pipet itu ke dalam gelas itu. Nah, kejadian seperti itu ya 17-18 itu dari kamera 7 ditampilkan yang jauh 12 meter saja gitu ya. Tapi menjadi buram sekali dibuat Muhammad Nuh ini ya dan Christopher Harimantrianto ini untuk apa supaya kabur, supaya buta itu matanya hakim kan. Akhirnya meraba-raba menebak-nebak, ya udahlah karena yang membuat itu sudah banyak kali gelarnya dan sertifikat kursusnya ya internasional pula ya kan. Percayalah dia gitu loh. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada pukul sekitar 17.18 sekian gitu. Ya, 17.18 sekian dari kamera 7. Nah, nanti kita buktikan 17.18 sekian itu di BAP-nya apa yang dia lakukan ya. Oke, kita dengarkan dulu ini ya. Hakim Binsar Gultum ini menanyakan. Oke, kita tayangkan dulu untuk penipuannya Muhammad Nuh Al-Azhar ini ya. Maksudnya koktail sudah tidak ada lagi, hanya tinggal ada kopi. Coba ditayangkan jam 17:18. 17.18 07 dari depan, catatan saya di sini. dari depan. Kalau tidak salah Jessica di situ pada saat itu berdiri melambaikan tangan. Kalau nggak salah, si Jessica saat itu berdiri melambaikan tangan sekitar 17.18 ya. Nah, itu dia. Lalu pada pukul 17:18 30 detik terlihat di sana tamu 2 orang. Katanya 30 detik tamu berada di sana. Apa itu katanya tadi? Coba putar lagi. Sana tamu 2 orang yang berbaju terang atau 17.18 ya, bukan dengan satu lagi Hani. 17.18. 17.18 Ya, Muhammad Nuh Al-Azhar memutarkan
dari kamera 7 sekitar 17-18 sekian itu ya. Kamera 7 17-18 ya. Kamera 7 itu dari yang jauh itu ya, yang sengaja kamera 7 diambil ya kan. Kamera lain pasti ada lah itu. Penipu satu ini. Hei, oke, lanjut. 12, iya. 17, 18, 12. 17.18.07. 1707, iya. Di sana terdakwa siap-siap menunggu tamunya. Iya. Terdakwa siap-siap menunggu tamunya ya. Hakim Binsar Gultum ini membaca apanya? BAP-nya Muhammad Nu ini. Ya. Ulangi lagi. Di sana terdakwa siap-siap menunggu tamunya. Iya. Jalanin. Ya, itu menyambut, membuka tangan, kemudian peluk tamu yang datang. Ya, betul. 17, 18, 10 memeluk kedua tamu yang datang dalam keadaan berdiri. Nah, sebentar. Stop. Sebelum masuk dia ke tempat duduk yang telah disediakan di tengah. Iya. Menurut saudara di dalam analisis saudara itu karena nanti jam 17.18. Coba lihat. 17, 18 lewat 17 lewat 18 30 30 detik. Momen krusial ya, 17 lewat 18 menit 30 detik gitu ya. Sudah terlihat di sana Mirna menggenggam gelas kopi. Iya, menggeser. Sudah terlihat di sana tangan Mirna menggenggam gelas. Ya, Hakim Binsar Gultum ini membaca BAP-nya Muhammad Nuh ini. Gitu loh. Kalau lihat video yang buram itu mana bisa dia, ya kan? Kita aja yang muda aja gelagapan, ya kan? Apalagi sudah berusia, ya kan? Biasanya kan kalau usia itu kan sudah agak apa ya, mata itu agak berkurang seperti saya ini. Kalau kalian yang muda aja nggak bisa melihat, apalagi saya dan Pak Binsar ini, aduh. Oke, lanjut. Kopi ke dekatnya. Yang sebelumnya kan ada di Agak bagian sedikit di ujung. ya depan Iya. di ujung, Iya. sudah masuk di tengah-tengah ini. Iya, Nah, betul. ketika saudara melihat di dalam CCTV gelas kopi itu digenggam oleh Mirna, saudara dapat menganalisis, memastikan kalau di dalam kopi itu sudah ada sesuatu yang sudah masuk. Saudara bisa memastikan bahwa di dalam gelas itu sudah ada sesuatu. Jadi digiring seolah-olah pipet itu sudah ada di dalam gelas Mirna itu dari video buram yang dibuat Muhammad Nuh Al-Azhar itu ya kan, dan Christopher Hariman Rianto itu kedua penipu itu ya. Tuh. Udah buramnya kayak gitu ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Terlalu jauh dan kalau dipaksakan dia akan distorsi. Tidak bisa katanya. Kalau terlalu jauh dipaksakan distorsi. Aduh, penipu ini. Aduh. Ya karena kau rusak lah itu Muhammad Nuh. Ya kan? 12 meter. Aduh, 12 meter sudah rusak sekali kayak gitu. Dan saya herannya, anggap aja lah hakim ya. Sudah artinya old school gitu. Susah membedakan antara yang high resolution 1920 1080. Herannya jaksa itu loh kok bisa percaya kualitas CCTV gambar ya, si citra frame itu. Dia jaksa itu nggak tahu kualitas rusak begitu 1920 1080. Padahal mereka kan pasti jago medsos lah, ya kan? Apalagi itu jaksa si Sandi itu kan, medsosnya aktif.
Minimum dia paham lah resolusi itu. Ya kan? Paham, berarti kan pura-pura nggak tahu atau titik-titik gitu loh. Masa mereka nggak paham itu kualitas hancur seperti itu? Anggap aja lah yang old school, ya kan? Hakim, pengacara nggak tahu. Tapi mereka anak-anak muda masih nggak mungkin nggak tahu intinya, ya kan? Kan aslinya selalu saya ulangi lagi ya, selalu saya ulangi. Poinnya Muhammad Nur Al-Azhar ini DAP-nya ini. Di poin 27. Itu jelas. Ya, 1920 1080. Oh ini. 8 bit depth. Nah ini 1920 lebar. 1080 tinggi. Itu jelas itu. Masa jaksa nggak tahu membedakan? Jaksa Agung, bagaimana kualitas jaksa kalian ini membedakan gambar rusak dengan ya frame rusak, video rusak begitu kok? Dengan 1920 1080 aja nggak bisa. Jaksa apaan itu? Ya kan? Kalau kita positif thinking kan? Kalau kita positif nggak positif thinking, ya bisa lain-lain itu dugaannya, gitu loh. Ya kan masa membedakan itu aja nggak tahu ya? Aduh, parah ini. Ya, jadi kita kembali ke video ini bahwa event krusial sekitar pukul 17.18 ya, itu diambil dari kamera 7. Gambarnya buram. Muhammad Nur menipu. Ya, menipu hakim di sini dan seluruh Indonesia, pengacara dan lainnya. Kalau jaksa saya nggak tahu dia menipu atau memang ya kan titik-titik ya kan mempertanyakan saya mereka nggak bisa membedakan di video rusak seperti itu kayak 240p gitu ya kan, maksimum 360p itu rusak retak-retak begitu ya kan. Nah, kembali ke event krusial ya 17.18 ya, ini 17.18 ya, Muhammad Nur ini dia tidak berani juga menzoom 3 kali ya, itu kan kayaknya 2-3 kali, tambah lagi setelah itu amati dia pergerakan frame by frame gitu. Nggak berani dia, setiap event krusial dia itu tidak berani menampilkan frame by frame gitu. Padahal katanya softwarenya Interpol ya, standarisasi CIA ya. Kembali lagi, pukul 17.18 dari kamera 7 yang ditampilkan Muhammad Nur Al-Azhar di persidangan ketika ditanyakan Hakim Binsar Gultum, ya, apa ya sebenarnya terjadi? Dia menipu. Oke, secara visual saya amati dia menipu. Tapi saya tidak berhenti secara visual saja. Kita harus tunjukkan bukti tertulisnya biar penipu ini tidak bisa lagi mengelak. Kita buka BAP-nya ya, kamera 7 pukul 17.18. Oke, kita buka BAP-nya. Nah, ini dia. CH pukul 7 CH7 17 sampai 18.39 ya. .mp4 ini. Video yang sudah direkayasa dia .mp4 yang sebelumnya dalam video dia mengaku ya mp4 itu ya yang dari jaksa tidak bisa diputar di software dia, padahal ya bisa diputar ini CH7 17 hasil rekayasa dia mp4 juga ya, pembuktian lagi penipuan dia kan, ketika dia dari jaksa filenya mp4 juga dia bilang softwarenya nggak bisa diputar, memutar itu mp4, padahal hasil rekayasa dia juga mp4 bisa diputar dia, itu penipuan. Nah, kembali lagi ya, event krusial tidak di zoom dia frame by frame, takut dia rekayasanya kelihatan secara visual karena nanti ini kita buktikan ya, frame-nya kasar gitu loh. Nah ini 17 berarti pukul 17.18 itu berada di dalam file ini ya, karena ini dalam rentang pukul 17.17 sampai 18.39. Jadi video yang dimaksud yang ditunjukkan di tadi tayangan tadi adalah berada pada file ini
17.17 sampai 18.39 karena dia bilang kan pukul 17.18 berarti di dalam rentang pukul ini ya. Apa yang terjadi? Secara tertulis. Nah, inilah dia. Lebar menjadi 960 pixel. Tinggi height 576 pixel. Dan frame rate 10 frame per detik. Ya. Padahal seharusnya 25 frame per detik. Lebar dan tinggi frame seharusnya apa tadi? Dari ini. Sebenarnya di poin dia. Yaitu nah ini 1920 ini dan 1920 dan 1080 itu aslinya. Ya. Ketika tayangan itu ya di kamera 7 pukul 17.18, ya inilah direkayasa dia. Lebar dan tinggi dan laju frame. Lebarnya jadi 960 dari harusnya 1920. Tingginya 576 yang seharusnya dari 1080. Dia lakukan downscaling, akhirnya videonya yang ditampilkan itu kabur. Ketika ditanya, hakim, tunjukkan apakah sudah ada sesuatu di dalam gelas. Tidak bisa ditunjukkan Muhammad Nuh. Bahkan dia tidak juga pada event krusial itu menampilkan frame demi frame. Karena takut kelihatan rekayasanya semakin kasar. Ya. Jadi di sini, lagi-lagi Muhammad Nuh Al-Azhar menipu di depan persidangan, terutama ketika Hakim bin Sargultum menanyakan event krusial yang terjadi pada pukul 17.18. Sekali lagi kita dapatkan dia ketangkap basah menipu. Ya, inilah perbuatan penipu ini. Sekali dia menipu, maka terus dia akan mengulangi penipuan. Dan saya yakin sekarang saat ini pun hari ini dia masih tetap menipu. Oleh karena itu kita semua pejuang keadilan, pecinta kebenaran dari ujung Sumatera sana sampai Papua. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dia itu harus kita tuntut orang ini. Karena apa? Perbuatannya ini, penipuannya bahkan kepada hakim dia di depan pengadilan dia berani menipu. Gitu. Sehingga ya itulah saya jelaskan sesuai dengan di podcast saya, terjadi penggiringan opini. Hakim itu kan membaca BAP dia tadi, menanyakan. Bahaya sekali orang ini. Kita harus kejar orang ini terus. Jangan sampai kasih apa dia. Bisa minum enak, makan enak, tidur nyenyak. Ya, kita harus buat dia jantungan terus sampai dia menyerah menjadi justice karburator. Justice kolaborator, supaya dia menyerahkan diri ya ke polisi, sehingga ada keadilan bagi Jessica dan menghindari hal-hal serupa terjadi di kemudian hari. Kita harus bersihkan ini dari institusi itu. Ya, dan bagi yang sipil, Christopher itu harus dipenjara juga itu, kalau bisa hukuman mati. Karena ini rekayasa. Mereka berarti rekayasa ini bukan impulsif ya. Sudah dirancang jauh-jauh hari, jauh sebelum persidangan itu. Mereka sudah mempersiapkan video-video mana yang perlu kita rekayasa. Nah, kita tampilkan di depan persidangan, kabur, sehingga multi interpretatif, menggiring gitu loh. Ada video yang cukup jelas, khususnya kamera 1. Di situ tajam dia, kalian perhatikan nanti. Di kamera 1 tajam pada saat di kasir itu. Gak ada event krusial itu, biarkan aja seperti itu, as it is, tajam. Gitu loh. Jadi, rekayasa ini sudah mereka rancang jauh-jauh hari ini. Bukan perbuatan apa ini, impulsif. Itu perencanaan dengan matang gitu loh. Siapakah yang menyuruh mereka dua ini? Ya sebenarnya kita sudah tahu ya. Tapi nggak bisa kita sebut sini. Ya jelaslah ininya kan yang lebih
Nah, yang sekarang harus kita kejar juga dia ini supaya mengaku. Disuruh siapa ini Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ini, ya kan? Oke, kalau gitu kita sekian dulu dari ini, ngopi dulu. Kami dari Bali G Academy di sebuah kota indah di tepian Danau Toba. Kalau kalian mau datang enak ngopi-ngopi di sana ya kan, dingin. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Horas.